Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali beribadah secara online. Kita bertemu di Minggu pagi tanggal 21 Maret. Khotbah saya hari ini itu berbicara untuk melihat apa perbedaan gangguan kejiwaan dan kerasukan obsesif. Tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, kaya atau miskin. Semuanya menghadapi masalah dan seringkali masalah yang terjadi itu meninggalkan luka yang dalam di jiwa kita. Masih segar dalam ingatan saya pada saat awal-awal pelayanan saya tahun 1991, seorang pemuda datang pada saya dan menyampaikan keluhannya. Ia mudah meledak emosinya dan ia mudah menyakiti hati orang-orang yang dikasihnya, termasuk pacarnya pada waktu itu, maupun teman-teman dekatnya, ketika emosinya menjadi tidak terkontrol lagi. Kemudian saya memintanya datang ke rumah saya di suatu malam dan saya berdua sharing dengan dia. Saya menanyakan latar belakangnya, masa kecilnya, perjuangan hidupnya, dan saya menemukan ada banyak kepahitan dalam hidupnya, hidup yang keras. Nah, itu adalah awal-awal saya melayani pelepasan. Saya belum pernah mendengar istilah hipnoterapi pada waktu itu. Ya, saya belum terlalu mengerti tentang kejiwaan seseorang. Saya hanya berjalan menurut naluri spiritual yang saya tahu. Metode terapi yang saya jalankan pada waktu itu tanpa saya belajar tentang apa yang disebut sekarang ini sebagai hipnoterapi, rupanya dalam ilmu psikologi modern itulah yang disebut hipnoterapi. Saya menyuruh dia menutup mata, membuat dirinya rileks, ya, lalu saya mulai menuntut dia dengan kata-kata saya. Semakin dalam, dia masuk di dalam keheningan tersebut. Lalu selanjutnya saya dibuat sedikit kaget, ya, terkejut melihat reaksi psikisnya saat dia mulai masuk di dalam fase trans. Maklum, saat itu saya belum punya pengalaman apapun dan saya sendirian pada waktu itu. Ia mulai menggeram seperti harimau dan badannya mulai kaku, tegang begitu. Tangannya mengepal, saya ingat benar itu. Lalu saya hentikan sesi itu. Beruntung saya yang belum berpengalaman pada waktu itu dapat mengembalikan kesadaran anak muda itu. Besoknya saya undang beberapa teman untuk berjaga-jaga karena sesi ini mau saya lanjutkan. Sayang sekali ya pada waktu itu belum ada kamera digital, apalagi HP smartphone untuk merekam kejadian pada waktu itu. Jadi kami tidak punya rekamannya. Kamera optik manual pun saya belum punya pada waktu itu. Nah, saya bawa dia masuk di dalam relaksasi, keheningan, ya konsentrasi kepada kata-kata yang saya sampaikan. Terus kemudian dia mulai meraung-raung seperti harimau, tenaganya menjadi sangat kuat dan mulai mengamuk. Beruntung kami ada berempat yang memegangi dia sehingga rumah saya nggak dibuat berantakan deh. Sesi pelayanan ini berlangsung sekitar 4 jam sampai jam 12 malam. Kami mandi keringat melayani pemuda itu. Bapak Ibu Saudara, pemuda itu hanyalah satu dari sekian banyak orang yang bermasalah dengan jiwanya yang terluka dan tidak tahu bagaimana memulihkan diri. Pada waktu itu saya baru lulus sekolah Alkitab. Saya belum mengerti tentang jiwa, saya belum mengerti tentang psikologi. Satu-satunya sumber ilmu yang saya pelajari hanyalah dari Alkitab. Pengetahuan saya otomatis otodidak karena saya belajar sendiri. Namun semakin dunia canggih, saya dapat belajar tentang jiwa dari dunia maya. Saya dapat mengerti apa itu BPD atau Borderline Personality Disorder atau gangguan mental ambang. Saya mulai belajar apa itu bipolar, skizofrenia, yang membuat orang mengalami delusi atau khayalan. Nah, pelayanan karismatik saya yang saya geluti selama ini itu memperkaya pengetahuan saya tentang alam roh, tetapi belum cukup untuk mengerti jiwa manusia. Karena saya bukan seorang psikolog atau psikiater, tapi saya seorang rohaniawan. Maka pendekatan saya untuk menolong orang-orang yang mendapatkan masalah kejiwaan adalah berdasarkan panduan firman Tuhan atau Alkitab. Pengetahuan saya yang sedikit ini tentang ilmu psikologi atau kejiwaan ternyata dapat menolong saya dalam pelayanan dan mengerti jiwa-jiwa orang-orang yang saya layani. Saya menyadari sekarang bahwa ada kekurangan masing-masing baik pada ahli jiwa atau psikolog dan psikiater maupun pada rohaniawan, para pastor yang menangani pelayanan eksorsisme.
Nah, mereka ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing dalam memandang masalah gangguan-gangguan kejiwaan tersebut. Para psikolog dan psikiater melihat gangguan kejiwaan dari sudut ilmiah dan biologis. Terapi mereka pun didasarkan pada penelitian yang diukur secara ilmu pengetahuan biologis, kimia, dan sosiologi. Misalnya, orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan atau anxiety atau khayalan delusi, perasaan yang berlebih, maka dikaitkan dengan cacat genetika, masalah neurotransmitter, dan kimia di otak. Sedangkan para hamba Tuhan, ya, pelayanan karismatik cenderung melihat segala sesuatunya dari kacamata mistis dan dapat diselesaikan dengan cara supranatural, dalam arti dengan kuasa doa. Tetapi Alkitab bukan buku satu bab saja. Firman Allah adalah sumber yang lengkap, mengandung rahasia ilahi yang luar biasa, dan dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk mempelajari dan mendalaminya sampai bisa menangkap dengan jelas. Sebetulnya di dalam Alkitab kita bisa melihat hal-hal yang sekarang ini dikupas habis di dalam dunia psikologi. Pengetahuan sekuler dalam hal ini psikologi tetap diperlukan dalam rangka kelangsungan si pasien tadi, ya, orang-orang yang dilayani konseli itu supaya mereka bisa dapat bertahan dalam hidup ini. Sebab pengetahuan sekuler tetap dapat berguna untuk menolong, minimal memperlengkapi para pelayan untuk menolong orang lain mengerti jiwanya, atau minimal para penderita yang rendah hati dan mau belajar dapat mengerti siapa dirinya, apa yang sedang terjadi dalam dirinya, dan mereka mencari pertolongan pada orang-orang yang tepat. Pengetahuan tentang kejiwaan yang benar itu sama dengan pengetahuan kedokteran. Ya, karena ada psikologi yang keliru, ya. Kita tidak bisa berkata bahwa mempercayai diagnosa dokter lalu meminum obat itu berlawanan dengan iman Kristiani. Justru kedokteran dipakai Tuhan untuk menolong manusia. Sesekali Tuhan memang memakai cara mujizat untuk memulihkan dan menolong seseorang. Ya, tetapi Tuhan bisa pakai seorang dokter dan obat-obatan untuk menyelamatkan seseorang. Saya masih ingat perkataan seorang psikolog dari Amerika Serikat yang berkata bahwa setiap orang sebetulnya punya masalah kejiwaan atau gangguan kejiwaan atau sakit jiwa. Hanya yang membedakan satu dan lainnya adalah bagaimana masing-masing mengatasi masalahnya dan bagaimana masing-masing itu besar gangguannya. Semakin saya mempelajari masalah kejiwaan, saya mendapat gambaran lengkap dari jigsaw puzzle yang percil-percil yang pecah-pecah itu, bahwa jiwa manusia itu mengalami banyak masalah. Dahulu saya hanya mengerti atau mengenal skizofrenia, bipolar, tetapi sekarang saya mulai mengerti bahwa orang yang mempunyai gangguan jiwa itu banyak macamnya. Misalnya yang saya telah pelajari adalah BPD atau Borderline Personality Disorder. Gangguan mental ini ditandai dengan suasana hati, perilaku, dan hubungan sosial yang tidak stabil atau mudah terganggu. Orang yang BPD itu cenderung impulsif atau bertindak tanpa memikirkan panjang dan tidak peduli dengan sebab akibat yang akan terjadi dari perbuatan dan perkataannya. Pokoknya asal jeplak, asal emosi, asal meledak. Mengapa saat ini saya menyentuh BPD di dalam khotbah saya kali ini? Karena saya melihat pola-pola yang serupa itu muncul pada beberapa orang dan orang itu menganggap bahwa dirinya itu normal-normal saja. Seorang BPD itu biasanya dia sampai pada taraf tidak mempercayai diri sendiri, pada taraf dia mudah sekali emosi, ya. Nah, dengan kondisi seperti itu bisa jadi Anda sebetulnya salah satu pasien BPD tanpa disadari. Nah, seorang BPD itu cenderung tidak stabil emosi, mengalami ketakutan untuk tidak diterima, seringkali bersikap impulsif atau tidak berpikir panjang dalam berkata-kata dan bertindak. Dan sulit menerima kritik, sebab kritik diartikan sebagai serangan. Saya juga belajar tentang OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, yakni gangguan pikiran yang ditimbulkan akibat rasa cemas dan takut terus-menerus atau berlebihan terhadap sesuatu. Kemudian si penderita melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berulang-ulang untuk menghilangkan kecemasan tersebut. Baik BPD maupun OCD itu pada taraf tertentu, ya, itu bisa berujung kepada tindakan yang fatal seperti bunuh diri. Misalnya orang yang takut kuman, dia akan mencuci tangan atau berulang-ulang mandi dengan waktu yang lama, atau takut bersalaman dengan orang yang
sebetulnya pada waktu itu kondisi masyarakat masih normal ya, tidak ada epidemi. Nah, orang yang OCD itu bisa dalam bentuk perfeksionis karena ia selalu merasa tidak nyaman melihat sesuatu yang tidak rapih menurut standarnya. Nah, orang-orang yang seperti ini itu biasanya sulit di dalam pergaulan. Pada saat pandemi COVID-19 ini, dengan banyak korban yang meninggal dan kecepatan penyebaran penularan itu luar biasa, sebab hanya dalam waktu 1 bulan, satu kota Wuhan itu sudah terinfeksi, ya, lalu menyebar ke kota-kota lain dan bahkan ke seluruh dunia dalam waktu hanya beberapa bulan, maka wajar orang melakukan PSBB atau menjaga jarak, tidak bersentuhan, dan lain-lain. Tetapi penderita OCD ini akan hidup di dalam ketakutan yang luar biasa hingga paranoid untuk berhubungan dengan orang lain. Saya tidak menyangkali kegunaan aturan protokol kesehatan yang digagas oleh pemerintah. Ya, menurut saya tatanan hidup sosial baru dari pemerintah tersebut itu cukup efektif dan cukup masuk akal untuk mengendalikan penyebaran pandemi ini. Saya ngerasain sendiri Bapak Ibu, sudah 1 tahun lebih ini saya tidak terkena flu dan batuk. Biasanya 1 tahun pasti akan mengalami masalah itu. Karena ya kita hidup di daerah yang banyak debunya dan kondisi yang lingkungan yang tidak sehat, tidak bersih. Nah, kenapa? Karena selama masa pandemi ini saya setia memakai masker dan melakukan protokol kesehatan dengan baik, minum vitamin C, ya. Nah, dalam saya mempelajari kejiwaan, itu saya mulai belajar detil-detil gangguan kejiwaan. Saya mempelajari lebih lagi tentang delusi. Penderita delusi meyakini hal-hal yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, walau sudah terbukti bahwa apa yang diyakininya itu berbeda dengan kenyataan. Namun orang-orang yang mengidap delusi berat itu biasanya tetap kekeh dengan keyakinannya. Misalnya, saudara, saya ketemu dengan ada orang yang merasa mendapat penglihatan bahwa ada malaikat yang datang membawa satu keranjang harta karun dibuka di depan dia, katanya untuk dia. Ada seorang yang mendapat taburan serbuk emas di kulitnya begitu, ya. Tapi sampai masa pensiunnya ia nggak punya rumah, bahkan rumah yang diwariskan dari orang tuanya pun terjual habis begitu dan nggak punya apa-apa untuk sekedar singgah di dunia ini, tempat tinggal sementara di dunia ini. Nah, tetapi orang-orang ini tidak mau melepaskan keyakinannya bahwa nanti akan mendapat kelimpahan. Maka antara orang yang beriman pada hal-hal yang supranatural, saya katakan demikian karena yang supranatural itu bukan selalu dari Tuhan loh. Dan delusi itu bisa jadi bercampur aduk. Rata-rata para ahli psikolog atau ahli jiwa dan psikiater melihat penyebabnya dari kacamata ilmiah. Hal itu membuat mereka lebih berfokus kepada penyebab yang bisa diukur dengan keilmuan seperti masalah genetis, masalah syaraf, atau neurotransmitter, kimia otak, seperti serotonin di dalam otak. Ya, bila kekurangan serotonin biasanya terdapat pada orang-orang yang suasana hatinya itu selalu buruk atau bad mood. Walau tidak menutup kemungkinan pengaruh lingkungan dan sosial seperti pengalaman traumatis yang dia alami karena mengalami pelecehan, karena mengalami perkosaan, karena kehidupan yang berat pada waktu masih kecil, ya, karena orang tua yang berkelahi, berantem, orang tua yang tidak bisa memberi teladan yang baik, yang cerai, dan sebagainya. Nah, saya melihat masalah-masalah hidup yang timbul dan dialami seseorang itu sangat berperan membentuk perasaan, pikiran, kehendak, nafsu, emosi, dan itu adalah jiwa kita. Sekalipun ada penjelasan-penjelasan ilmiah dan faktor-faktor sosial seperti yang tadi saya sebutkan, ada faktor genetis, ada faktor kimia otak. Tetapi jika kita teliti lebih dalam dan asal muasal bahkan pada tingkat-tingkat yang terdahulu, pada keturunan-keturunan yang terdahulu, maka saya bisa melihat dua hal ini berkaitan. Yang pertama, naluri dosa itu telah merusak jiwa manusia. Kedua, pengenalan akan Allah sangat minim atau salah arah. Nah, ini mempengaruhi jiwa seseorang dan bahkan keturunan mereka. Saya mempunyai keyakinan kuat terhadap firman Allah bahwa kita diciptakan sangat sempurna. Dan dalam kesempurnaan itu kita ini sebetulnya direncanakan untuk menjadi makhluk kekal. Kita lihat di Mazmur pasal 8 ayat 3-6.
Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara, Mazmur pasal 8 ini menggambarkan sebetulnya manusia itu diciptakan luar biasa, sungguh dahsyat. Tentu dalam hal ini seharusnya manusia juga dapat mengatur atau mengelola jiwanya sehingga dapat keluar dari masalah-masalah yang dihadapi dengan mudah. Sebab tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-6, dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi segala-galanya termasuk persoalan itu harusnya telah diletakkan di kaki manusia. Namun kejatuhan manusia membuat kita terperangkap di dalam naluri dosa, sehingga tidak lagi memiliki pimpinan Roh Kudus dan tidak memiliki hikmat karena tidak lagi memiliki pengetahuan akan Allah dengan benar. Sehingga tidak lagi memiliki kuasa untuk membendung kerusakan jiwa. Dalam Matius pasal 22 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, akan tetapi Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, kamu tersesat, tidak mengerti kitab suci ataupun kuasa Allah. Saya ulangi, kamu tersesat tidak mengerti kitab suci ataupun kuasa Allah. Kamu sesat karena tidak mengerti firman Allah dan kuasa Allah. Nah, ketidakmengertian kita pada firman Allah akhirnya membuat kita salah mengelola jiwa kita. Seperti seharusnya kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, tetapi banyak orang hidup di dalam kepahitan dan kebencian. Seharusnya kita tidak perlu terlalu bersedih saat ditinggal meninggal suami atau istri, anak atau saudara, tetapi karena kita terikat jiwani dengan orang-orang atau barang yang dikasihnya, maka saat terjadi perpisahan, ada orang-orang yang jiwanya tergoncang, lalu tidak bisa mengendalikan diri lagi. Ya, karena itu banyak orang Kristen tidak lagi memiliki kuasa Allah dan tidak lagi mampu mengelola suasana hatinya. Orang dapat berubah menjadi depresi atau manik saat menghadapi masalah, karena ia tidak mengenal kebenaran dan kuasa Allah tadi. Gangguan kejiwaan dapat terlihat pada cara pengendalian emosinya dan muncul dalam karakter sehari-harinya. Akibatnya, orang tidak mendapat panduan hidup yang benar dan ketika ia menghadapi masalah, ia akan keluar dari relnya Allah. Sebaliknya, jika ia mengenal Allah dengan baik, firman Tuhan yang hidup dalam jiwanya, maka sekalipun ia mengalami perlukaan dalam jiwanya, mengalami masalah-masalah yang berat, ia akan bisa lolos dari lubang jarum. Masalah boleh saja berlangsung tetapi jiwanya tidak akan tertekan. Dalam Mazmur pasal 42 ayat 11, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1-3, nyanyian Daud, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Ia membaringkanku di padang rumput yang hijau, ia menuntunku ke tepi air yang tenang. Ia memulihkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan-jalan kebenaran oleh karena namanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap waktu orang yang di dalam Tuhan itu akan dituntun kepada jalan-jalan kebenaran dan itulah yang menolong mereka mengalami pemulihan jiwanya. Nah, untuk menyadari keadaan jiwa seseorang seringkali itu butuh waktu yang lama. Ya, nggak sebentar. Tidak banyak orang yang menyadari keadaan jiwanya sendiri. Bahkan pendeta sekalipun itu belum tentu menyadari keadaan jiwanya sendiri. Saya pernah mendengar satu kesaksian ada seorang gadis yang selalu murung, takut kehilangan, mudah meledak emosinya, dan sering menyakiti kekasihnya. Lalu biasanya setelah dia mengalami ledakan emosi tadi, dia menyesal. Dia menyesal kenapa nggak bisa mengendalikan diri. Tetapi itu terus berulang karena dia tidak bisa mengekang emosinya. Awalnya ia tak menyadari bahwa dirinya itu ada masalah kejiwaan. Ia merasa bisa mengendalikan hidupnya. Ia merasa fine-fine aja lah. Tetapi hidupnya makin terpuruk dan ia mulai kehilangan teman, dia mulai dijauhi, dia mulai bermasalah dengan kekasihnya. Akhirnya dia mencari-cari tahu kenapa ya kok saya begini, begitu.
dan dia menemukan satu artikel yang mengarah kepada diagnosa BPD, Borderline Personality Disorder. Akhirnya dia datang kepada seorang psikolog dan melalui terapi psikolog tersebut ia bisa tertolong dari BPD. Ada seorang wanita yang ia mulai mengalami gangguan mental sejak gadis, lalu ketika menikah kondisinya makin parah, ia bisa 3 hari tidak tidur dan mampu mengetik komputer tanpa berhenti. Tapi sekali waktu ia menjadi sangat lemas, bahkan bangun dari tempat tidurnya pun tidak mampu. Kondisinya makin terpuruk sehingga bosnya terpaksa harus memecatnya. Untungnya ia seorang wanita yang gigih dan ia berusaha mencari tahu penyebabnya. Kenapa dirinya kok mengalami seperti itu. Ia mencari seorang profesional untuk menolongnya dan akhirnya ia sadar ia mengalami bipolar. Banyak orang mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa pertolongan seorang profesional atau seorang hamba Tuhan, atau ia menolak terapi dan nasihat firman Tuhan yang disarankan ketika dia datang pada seorang hamba Tuhan. Pasti ya, kalau kita datang pada hamba Tuhan itu pasti kita mendapat nasihat-nasihat yang membangun. Tetapi keputusan untuk menjalankan atau tidak menjalankan tetap pada kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang. Ya, ucapan dan doa seorang konselor atau hamba Tuhan yang paling piawai sekalipun tidak akan mengubah hidup Anda selama Anda tidak mau beranjak dari kubangan Anda. Jika gejala masalah-masalah kejiwaan yang diderita itu belum menguat dan ia tidak mau menyelesaikan masalahnya dengan Tuhan melalui orang-orang yang dipakai Tuhan, sebetulnya orang tersebut itu seperti membawa bom waktu dalam jiwanya jika tidak segera diselesaikan dan sewaktu-waktu itu bisa meledak. Nah, sekarang jadi apa hubungan antara gangguan kejiwaan dengan demonic obsession? Apakah pengertian ahli jiwa dan pendeta atau rohaniawan berbenturan atau berlawanan? Menurut saya tidak. Jiwa sama dengan tubuh terdiri dari banyak komponen. Para psikolog dan psikiater tahu bahwa otak kita itu bekerja seperti CPU komputer, memancarkan 4 macam gelombang. Ada 4 macam gelombang yang dipancarkan dalam otak kita. Itu yang pertama gelombang beta, berfrekuensi antara 12 sampai 40 Hz. Digunakan saat seorang sedang berpikir, ya saat seorang dalam keadaan sadar dan beraktivitas. Terus kemudian gelombang yang kedua disebut alfa, itu berfrekuensi antara 8 sampai 12 Hz pada saat seseorang itu dalam keadaan rileks, santai. Nah, gelombang alfa boleh dikatakan sebagai pintu gerbang masuk ke bawah sadar. Kemudian gelombang theta berfrekuensi antara 4 sampai 8 Hz yang dihasilkan pada waktu orang dalam keadaan di bawah sadar. Orang yang bermimpi memancarkan gelombang theta. Semua yang berhubungan dengan emosi itu tersimpan di dalam pikiran bawah sadar, di dalam gelombang theta tadi. Kemudian yang terakhir gelombang delta itu 0,1 Hz sampai 4 Hz, itu saat orang tidur nyenyak tanpa mimpi. Ya. Nah, pada saat seseorang merekam pengalaman buruk atau didikan yang salah, atau pengalaman-pengalaman yang traumatis, yang ditekan, ya, itu biasanya terekam di dalam alam bawah sadar. Seseorang yang tidak terdidik dengan firman Tuhan, yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, melalui doa, penyembahan, perenungan firman Tuhan, maka apa yang tersimpan di dalam alam bawah sadarnya atau di dalam gelombang theta tadi akan muncul dalam perilaku, dibawa ke gelombang alfa, dibawa ke permukaan hidup ini dan membentuk sebuah perilaku, ya, membentuk sebuah karakter. Saya percaya pada waktu proses transfer dari theta ke alfa, karena tidak ada filter firman kebenaran, maka terjadi kekacauan dalam kepribadian orang tersebut. Kekacauan ini dimunculkan dalam berbagai bentuk seperti gangguan-gangguan kejiwaan yang tadi saya sebutkan atau mental disorder. Perlu Anda mengerti bahwa gangguan kejiwaan atau mental itu berbeda dengan orang gila ya, perilaku gila ya. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan pada taraf tertentu itu tetap tampak normal, dapat berfungsi sebagai orang-orang yang normal. Ia bisa mengerjakan fungsi-fungsi rumah tangga, ia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor dengan baik. Namun orang yang terganggu jiwanya akan mengalami masalah dengan sistem pengendalian dirinya atau self-control. Jika ahli jiwa hanya mengamati kekacauan mental yang mengganggu kehidupan normalnya atau yang tergeser dari kewajaran,
dan berusaha untuk mengembalikan kewajarannya dengan berbagai terapi obat atau konseling atau hipnoterapi tadi. Para ahli jiwa meneliti kimiawi otak, genetika, dan lain-lain. Tetapi mereka sampai saat ini tidak ada yang tahu mengapa seseorang bisa menjadi seperti misalnya orang mengalami hati yang terluka, itu bisa meledak-ledak. Orang punya kebiasaan yang buruk seperti berbohong, menipu, berzina, tidak bisa dijelaskan. Jika seorang kena SARS atau COVID-19 lalu sesak nafas, kehilangan penciuman, batuk berat, mereka dapat diteliti dengan metode PCR atau melihatnya dengan mikroskop elektron. Mereka bisa menemukan virus-virus corona di dalam dahak atau lendir kita. Tetapi orang belum bisa menemukan jawaban mengapa serotonin atau kimia otak tadi bisa menurun lalu mengalami gangguan emosi. Apalagi kalau sudah mengalami manifestasi yang aneh-aneh yang minggu lalu saya tayangkan untuk sebagai contoh. Jika seseorang hanya dilihat gangguan jiwa dari perilaku yang merugikan diri dan orang lain atau perilaku yang tidak umum, yang tidak wajar, lalu kita bertanya, bagaimana dengan orang yang kecanduan judi? Bagaimana dengan orang yang kecanduan seks? Bagaimana seorang istri atau suami tergoda dengan pria dan wanita yang lainnya lalu berselingkuh? Bagaimana seorang dapat melakukan tindakan brutal yang tidak terkontrol? Bagaimana penjelasan mengapa seorang menjadi penipu, pencuri, sementara ia mendapat ajaran agama yang baik? Apa yang menyebabkan runtuhnya moralitas seseorang sehingga seorang wanita cantik terutama di dunia barat merasa hebat, merasa mengagumkan ketika ia bisa mempertontonkan auratnya di depan juru kamera yang profesional atau di pelataran catwalk dalam fashion show. Mengapa ada bintang-bintang film mau beradegan ranjang dengan vulgar di depan banyak kru film? Di mana rasa malu mereka? Mengapa seorang yang sudah kaya, berjabatan tinggi, wakil rakyat di DPR atau di struktur pemerintahan bisa melakukan korupsi dan menggelapkan uang negara tanpa peduli bahwa di negara ini masih banyak orang miskin? Mungkin Anda pernah memberikan kebaikan pada seseorang, misalnya memberi tumpangan pada orang, lalu orang itu pindah atau pergi begitu saja tanpa pamit dengan Anda. Kenapa ya ada orang-orang bisa berperilaku seperti itu? Atau misalnya Anda membantu orang berkali-kali tanpa Anda meminta jasa atau pamrih, tetapi ketika Anda tidak lagi menolong orang tersebut tuh bisa berubah sikap dan kurang ajar kepada Anda. Bisa dia memfitnah atau menjelek-jelekkan Anda di depan orang lain, bahkan mengkhianati Anda dengan menyebarkan gosip, menyebarkan berita-berita tentang kesalahan yang pernah Anda lakukan pada masa lalu. Ya, kenapa ya ada orang bisa begitu ya? Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang tidak mungkin dijawab oleh seorang psikolog. Mengapa ada anak-anak yang bertindak kurang ajar pada orang tua, pada guru? Ya, seorang psikolog atau psikiater tidak akan memasalahkan Anda jika Anda tidak punya minat beribadah bersama gereja, atau Anda beribadah kalau ada yang mendorongnya, misalnya karena diajak suami atau istri, atau disuruh orang tua. Psikolog manapun tidak akan peduli Anda jadi perokok berat atau peminum alkohol yang berat sampai Anda kena kanker dan Anda kepayahan ketika sakit itu. Karena ketagihan rokok, alkohol itu bukan ranahnya seorang psikolog. Tak seorang pun peduli kepada Anda jika Anda seorang pelit atau yang suka pamer barang-barang mewah atau prestasi Anda. Orang bisa memaklumi karena Anda orang kaya, orang pinter. Paling-paling orang hanya menjadi tidak mau bergaul dengan Anda atau tidak mau dekat-dekat Anda. Ya. Psikolog manapun juga tidak mempermasalahkan Anda jika Anda keras kepala, kepala batu, untuk kalau dinasihatin itu nggak bisa gampang menerima. Ya. Misalnya dinasihati untuk hidup kudus, hidup yang benar gitu, biasanya orang-orang kepala batu itu nggak akan bisa mudah menerimanya. Psikolog manapun juga tidak akan peduli Anda mengikuti ajaran atau doktrin yang keliru, ya. Padahal doktrin atau ajaran tersebut itu akan mendatangkan murka Tuhan. Anda tidak akan dipersalahkan jika Anda memilih ngobrol sama teman atau tidur-tiduran di rumah sambil menonton televisi daripada hadir di dalam pertemuan ibadah atau di dalam kelas pemuritan pendalaman Alkitab. Lalu kalau di zaman sekarang, orang juga tidak memasalahkan apakah Anda homoseksual atau lesbi. Pertanyaan saya buat Anda, dari mana semuanya itu datang?
Dari mana semuanya itu terjadi pada Anda, pada orang-orang Kristen? Bukankah orang tua atau pendeta Anda tidak pernah mengajari Anda seperti itu? Semua itu terjadi karena ada intervensi, ada campur tangan dari sesuatu yang di luar manusia, ya, dalam diri kita. Ada sesuatu yang membuat nalar moral orang seperti tertutup atau macet, ya, terselubungi. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dorongan yang tidak kudus tadi, dorongan-dorongan yang merusak, dorongan-dorongan yang meleset, melenceng dari relnya Tuhan, itu lahir dari si jahat. Sedangkan Allah menginginkan hidup kita ini suci tak bercela. Dalam Alkitab dikatakan bahwa hanya orang yang suci hatinya itu yang akan melihat Allah. Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Coba bayangin, seandainya Anda yang keras kepala, sombong, penipu, pejina, tidak hormat kepada Allah, semaunya sendiri, keras kepala, dibiarin masuk surga. Apa jadinya surga nanti? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingatkan, iblislah yang menyebabkan kerusakan-kerusakan di dalam jiwa seperti tadi. Ia berusaha mengurung kita di dalam genggamannya. Ia berusaha menanamkan sifat-sifatnya yang memberontak itu di dalam hati manusia, supaya Anda dan saya hidup semaunya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, wadah yang paling ideal untuk iblis menanamkan sifat-sifat buruknya itu adalah di dalam jiwa yang mengalami gangguan. Maka orang-orang yang mengalami gangguan mental, gangguan jiwa itu gampang sekali untuk dibelokkan, diselewengkan, sampai dia pun tidak menyadari bahwa dia telah melenceng atau meleset jauh. Dalam usaha menolong seorang pasien dari gangguan emosi atau gangguan jiwa, gangguan mental, beberapa psikolog menggunakan metode hipnoterapi. Pada dasarnya metode ini adalah dengan menggali alam bawah sadar seseorang atau subconsciousnya, atau masuk ke gelombang theta untuk dimunculkan ke gelombang beta. Jadi dari bawah sadarnya itu untuk kemudian nanti akan dimunculkan ke alam sadarnya. Pasien akan diminta untuk rileks, santai, memejamkan mata, dan sampai ritme tertentu. Lalu sang psikolog akan memandu pasien tersebut mengganti emosi negatifnya dengan hal-hal yang positif. Dengan cara ia memandu sang pasien dengan kata-kata positif selama pasien tersebut dalam kondisi bawah sadar atau trans. Saya tidak mempunyai data berapa lama metode hipnoterapi ataupun metode-metode yang lainnya itu bisa bertahan mengganti emosi atau perasaan bawah sadarnya. Tetapi yang jelas ada survei bahwa para penderita gangguan emosi, gangguan jiwa ini bisa kambuh lagi. Dari pengalaman yang saya alami, ya saya pernah menangani 3 orang yang pernah stres begitu ya. Salah satunya pengidap skizofrenia. Ya, selama lingkungan keluarga, lingkungan gereja, dan pergaulan tidak mendukung pertumbuhan rohani, biasanya kondisi lama akan datang kembali atau bolak-balik. Namun pengetahuan ilmu jiwa tidak bisa menjelaskan mengapa ada seorang sampai mengalami kesulitan seperti ini ya. Sulit berkonsentrasi kepada firman Tuhan. Kan ada orang-orang dengar firman Tuhan tapi konsentrasinya itu cepat buyar. Walaupun dia ada di dalam gereja tapi pikirannya ngombroworo kemana-mana. Atau sulit mengerti firman Tuhan. Dia mungkin bisa konsentrasi, dia berusaha untuk konsentrasi, tapi dia nggak ngerti-ngerti apa yang diucapkan, apa yang dimaksudkan oleh sang pengkhotbah. Terus yang ketiga, tidak mempunyai minat pada firman Tuhan. Ya, jangankan di gereja, di rumah saja untuk membuka Alkitab itu biasanya ada keengganan. Tetapi ketika ia dilepaskan, ia bisa berubah 180 derajat, artinya berbalik gitu. Dan ia menjadi dapat mengerti firman Tuhan, dapat berkonsentrasi, terus punya minat untuk belajar firman Tuhan. Nah, ilmu-ilmu psikologi mengabaikan fakta adanya iblis dan roh-roh jahat. Pengalaman spiritual saya, iblis itu ada loh dan bekerja seperti virus komputer. Saudara yang sering menggunakan komputer mengerti virus dan bahayanya virus komputer ini. Ini bukan virus kayak penyakit corona ya, COVID-19 ini, tapi ini sebuah program perusak. Ya, virus komputer ini memasuki satu jaringan, suatu program di dalam komputer dan menempel di program yang normal, lalu merusak kerja program yang normal.
Nah, analisa saya pada beberapa konseli yang saya layani, roh-roh jahat ini menawan bawah sadar seseorang sehingga ia bisa menjadi antisosial, menjadi jahat, ya, menjadi kehilangan moralitas umum, misalnya melakukan perzinahan, melakukan penipuan, tidak tertarik kepada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang terikat biasanya tidak suka pada hal yang berhubungan dengan pelayanan, dengan gerejawi, dengan penyembahan, dengan doa. Terus kemudian ada yang berubah karakternya, sehingga karakternya itu menampilkan hal yang tidak kudus, karakter yang tidak kudus. Benar-benar menjadi orang-orang yang rusak secara rohani maupun secara umum. Setelah sesi pelepasan biasanya orang tersebut dapat berubah total, baik karakter, cita rasa, cara berpikir. Namun ketahanan waktu atau berapa lama orang tersebut pada posisi normal rohani, itu sangat tergantung kepada komitmennya dengan Tuhan. Saya terlalu sering melihat orang kembali ke kubangan yang lama. Saya sarankan jangan suka iseng-iseng, jangan suka coba-coba dosa. Anda tahu perangkap ikan berubu, ya. Begitu sang ikan itu masuk di dalam berubu, dia nggak bisa keluar lagi. Dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Maka saya sekarang suka berdoa, jadilah kehendakmu, karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang yang saya layani. Apakah ia memiliki kesetiaan kepada Tuhan apa enggak, ya. Itu sebabnya saya sering berulang-ulang mengingatkan saudara-saudara, jangan anggap remeh jika saya berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis, misalnya melalui kepahitan, dendam, kemarahan, atau membangkitkan kesombongan, membangkitkan iri hati. Ya. Jangan kembali kepada kubangan yang lama, kebiasaan bodoh lamamu ini. Orang berkata, oh nggak apa-apa nonton film porno sekali-sekali. Oh nggak apa-apa nyoba-nyoba merokok lagi atau nyoba-nyoba ekstasi atau minum minuman keras sedikit mabuk, nggak apa-apa gitu. Di dalam Yesaya 14 kita bisa mengerti mengapa iblis itu berusaha untuk menanamkan sifat-sifatnya dalam diri kita. Ayat 12 sampai 14 saya akan bacakan. Betapa kamu telah jatuh dari langit, hai bintang pagi, putra fajar, kamu telah dibuang ke bumi, kamu yang telah mengalahkan bangsa-bangsa. Bintang fajar ini adalah, dalam bahasa Latinnya adalah Lucifer, Lucifera. 13. Kamu berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan meninggikan tahtaku melebihi bintang-bintang Allah, aku akan duduk di gunung pertemuan di ujung sebelah utara, aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Saudara, ayat 13-14 ini menunjukkan apa? Kenapa iblis berusaha menanamkan sifatnya yang jahat, sifatnya yang culas tadi dalam hati manusia, supaya apa? Manusia itu bukan menghamba kepada Allah, tetapi menghamba kepada Lucifer. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu, ketika kita keluar dari kebenaran Allah, keluar dari yang dikehendaki Allah, maka kita bukan lagi menjadi anak-anak Allah, tetapi kita menjadi anak-anak setan. Ya, iblislah yang menjadi bapamu. Tidak ada jalan lain untuk Anda untuk bisa diperbaiki lagi supaya menjadi segambar dengan serupa dengan Allah kembali, kecuali Anda mau terbuka kepada firman Tuhan dan Anda bersedia dididik oleh Roh Kudus. Nah, untuk berhasil dalam didikan ini, Anda harus punya satu kerendahan hati untuk diajar firman Tuhan dan kelemah lembutan di dalam hati Anda. Terus yang kedua, terbuka pikiranmu terhadap kebenaran. Dan untuk bisa terbuka kepada kebenaran, maka carilah pertolongan dari orang-orang yang tepat. Kita bahas rendah hati dan terbuka pikirannya terhadap kebenaran. Hanya orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang terbuka kepada Tuhan yang dapat mengalami kesembuhan total. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang terbuka pikirannya kepada Tuhan itu yang bisa mengalami transformasi atau perubahan di dalam mindset atau dalam pikiran kita. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5-6, sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang penuh kuasa, maka ia akan meninggikan kamu pada waktunya. Artinya, ketika kita mau merendahkan hati dan Tuhan membentuk kita, Tuhan mendidik kita seperti Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6,
Nah, ketika kita berhasil disempurnakan, kita berhasil dimurnikan, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Terus yang kedua, peran yang kedua untuk kita bisa mengalami didikan Roh Kudus adalah kita memiliki kesetiaan. Kesetiaan adalah cara pertahanan jangka panjang atau endurance yang efektif. Karena tanpa kesetiaan, orang akan cepat bosan, orang akan cepat berhenti, orang akan cepat bosan mengalami didikan Tuhan, dan orang akan berontak meninggalkan cara Tuhan. Ya. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia siapa dapat menemukan? Bapak Ibu, saya pikir pada zaman modern ini masih banyak orang-orang yang berbuat baik, banyak orang-orang yang dinilai baik oleh masyarakat, banyak orang-orang yang disebut dermawan. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan, orang yang setia pada panggilan Tuhan, orang yang setia dididik oleh Tuhan, Amsal 20 ayat 6 itu sampai mengatakan, siapa dapat menemukan? Artinya jumlahnya sangat sedikit. Mungkin seperti jarum di tumpukan jerami. Ya. Dalam Wahyu pasal 2, Tuhan mengingatkan kepada kita pentingnya untuk memiliki kesetiaan. Ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang akan kamu derita. Lihatlah, setan akan melemparkan beberapa dari kamu ke penjara supaya kamu diuji dan kamu akan mengalami penganiayaan selama 10 hari. Setialah sampai mati dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mahkota ini simbol kemenangan dan hadiah. Pada waktu itu mahkota yang terbuat dari daun dan ranting diberikan kepada pemenang perlombaan atletik sebagai bentuk penghormatan. Ayat 11, ia yang memiliki telinga biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Orang yang menang tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu, Wahyu pasal yang kedua ini ditujukan kepada satu jemaat Smyrna, jemaat yang nggak punya apa-apa, jemaat yang dikenal sebagai jemaat paling miskin dari jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Dan pada waktu itu penganiayaan Nero itu mencapai puncaknya. Jadi orang-orang yang ada di dalam jemaat Smyrna ini itu dikatakan ayat 10 tadi, iblis melemparkan kamu ke dalam penjara, mengalami penganiayaan selama 10 hari. Itu bukan seperti kayak Daniel yang dimasukkan ke gua singa oleh Darius, tetapi singanya ditutup mulutnya sehingga tidak bisa memakan Daniel. Cuma di Wahyu ini, di Wahyu pasal 2:10 ini, itu akan berakhir malah di dalam perut singa, karena mereka akan dicabik-cabik oleh singa. Sayangnya memang tidak banyak orang yang tidak tahan dalam latihan hidup yang keras dan lama ini. Banyak orang cepat puas diri atau putus asa, cepat bosan. Banyak orang cepat menarik diri dari pendidikan Tuhan yang sebetulnya belum selesai. Maka di 2 Timotius pasal 2 ayat 4-6 ada 3 cara pembentukan Tuhan untuk melatih kita. Ada yang dilatih menjadi seorang prajurit yang tangguh, yang siap untuk menghadapi segala medan tempur. Dan di dalam pribadi prajurit itu ditanamkan bahwa mereka tidak memusingkan kepentingan dirinya sendiri kecuali hanya memikirkan apa yang dikehendaki oleh sang perwiranya. Kita dilatih untuk hanya memikirkan apa yang diperintahkan oleh jenderal kita, raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, dilatih sebagai olahragawan yang handal, yang tekun berjuang sampai mendapatkan kemenangan. Nah, olahragawan ini pasti dilatih, ditempa demikian rupa sehingga memiliki refleks, memiliki otot yang bagus, sehingga mereka bisa memenangkan pertandingan. Terus yang ketiga, dilatih sebagai petani yang bekerja keras. Petani yang setia merawat tanamannya, bukan pemalas. Dan itulah jemaat Tuhan yang diingini oleh Allah. Ya, seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya sendiri, seorang olahragawan yang handal, yang mencapai kemenangan, seorang petani yang bekerja keras. Maka kalau ada orang-orang yang letoy-letoy, pemalas, orang yang tidak peduli untuk hal rohani, itu Tuhan tidak mau pakai. Nah, saudara, yang ketiga tadi saya katakan mencari pertolongan kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang benar memiliki hubungan intim dengan Tuhan, orang-orang yang mengerti Tuhan. Nah, Tuhan dapat memakai mulut dan tangan seseorang untuk menolong Anda. Maka Tuhan berulang-ulang bersabda di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 7,
Ia yang memiliki telinga biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada dia yang menang, aku akan memberikan makan dari pohon kehidupan. Bapak Ibu, pohon kehidupan itu yang buahnya memberikan kekuatan kepada manusia untuk hidup selamanya. Nah, pohon kehidupan ini dikatakan hanya ada di Taman Allah. Taman Allah ini berbicara tentang kemuliaan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau engkau ingin mendapat pohon kehidupan, buah dari pohon kehidupan, engkau menginginkan kekekalan, maka engkau harus mau mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus. Engkau harus mau dididik oleh Roh Kudus. Serangan iblis itu sebetulnya seperti program virus pada software komputer. Ini program perusak yang memang dirancang untuk merusak program yang baik sehingga program tersebut menjadi kacau dan tidak bisa dipakai dengan semestinya. Saya pernah komputer saya terkena virus sehingga artikel saya dan foto-foto koleksi pelayanan itu hancur, tidak bisa terbaca, tidak bisa terlihat. Ini mengecewakan sekali. Banyak file pelayanan, banyak foto-foto penting jadi hilang. Setan dalam Matius pasal yang ke-12, 43-45 yang pernah saya bagikan kemarin itu menyusup dalam alam bawah sadar kita dan mengubah karakter kita, cita rasa kita, cara berpikir kita. Lalu ia mulai mempengaruhi atau memanipulasi perasaan kita, emosi kita, nafsu kita sehingga kita keluar dari tatanannya Allah. Sebagai contoh yang membedakan kita dengan binatang itu dalam bentuk tatanannya. Tatanan yang kita miliki itu sangat berbeda dengan binatang. Kucing, anjing, kuda, babi. Mereka boleh aja berkelamin dengan berganti-ganti pasangan. Pejantan binatang itu memperebutkan dominasi betinanya, ya. Mereka mengkoleksi betina sebanyak-banyaknya dan untuk merebut itu mereka yang jantan-jantan ini berantem satu dengan lainnya, bahkan bisa bunuh-bunuhan demi untuk mendapatkan betina. Lalu mereka ganti-gantian berkelamin. Dan mereka tidak mengenal dosa. Tuhan tidak marah kepada mereka yang pejantan-pejantan binatang tadi melakukan seperti itu. Tetapi Anda ketika berhubungan seks bukan dengan istri atau dengan suami Anda, maka Anda akan dalam murka Allah. Mengapa? Karena kita punya maksud yang mulia. Kita diciptakan untuk sesuatu maksud yang mulia. Bukan sekedar berkelamin untuk meneruskan spesies atau memuaskan diri. Enggak. Anak-anak hewan rata-rata hanya dibesarkan betinanya saja. Sang jantan rata-rata tidak punya tanggung jawab pemeliharaan. Dan setahu saya tidak ada binatang betina yang protes kepada pejantannya meminta pertanggungjawaban kepada sang jantan. Yaitu binatang, tapi saudara kan beda mestinya. Nah, Anda dan saya itu dibuat beda dengan binatang karena kita punya tatanannya sendiri. Bahkan perzinahan bagi kita itu bukan saat hubungan koitus antara laki-laki dan wanita dewasa yang tidak terikat di dalam perkawinan, tetapi bahkan hanya dengan berimajinasi dengan pasangan yang lain, melihat film-film atau tontonan porno saja, itu sudah dianggap berzina di mata Tuhan. Kita tidak membunuh pada waktu kita menghilangkan nyawa seseorang, menembak atau menusuk seseorang sehingga mati. Bukan hanya itu, pada waktu kita memiliki kebencian, pada waktu kita menanam rasa tidak suka kita terus-menerus, itu sudah dianggap membunuh. Bagi Tuhan, dosa bukan hanya soal hubungan seks di luar pernikahan atau hubungan yang sejenis. Bagi Tuhan, pembunuhan itu bukan waktu kita menusuk seseorang, tapi ini soal penyalahgunaan tanggung jawab pikiran yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Istri saya berkonsultasi dengan seorang dokter ahli gizi berkenaan dengan kondisi kesehatannya ya akhir-akhir ini untuk berkonsultasi tentang soal menu makanan yang tepat. Ya, dia berkonsultasi secara online memakai aplikasi Zoom Meeting, ya, Zoom Meeting. Sebelum diskusi itu, ya, sebelum konsultasi itu istri saya harus mengirimkan uang 250.000 untuk pertemuan selama beberapa menit. Itu harga untuk mendapat nasihat dari seorang dokter ahli gizi yang S3, dokter masalah gizi. Betapa mahalnya sebuah nasihat itu ya. Dan betapa mahalnya mendapat sehat. Demikian pula orang
bersedia membayar mahal pada seorang psikolog atau psikiater untuk kesembuhan jiwanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini Anda mendengarkan nasihat saya secara gratis. Anda tidak perlu membayarnya. Saya mengemas khotbah saya sedemikian rupa ini, ya saya kerahkan kemampuan maksimal saya itu saya berikan secara gratis kepada Anda. Anda tidak perlu membayarnya, Anda tidak perlu mengirimkan serantang makanan buat saya dan keluarga, bukan? Seorang teman saya dari Jakarta berkata kepada teman saya yang di Lampung demikian, kami ini rata-rata telah menjadi Kristen dan bergereja dengan setia selama 30 tahun sehingga kami ini sudah tahu jika seorang pendeta atau penginjil menyuruh kita membuka ayat apa di Alkitab, nanti ujung-ujungnya khotbahnya akan mengarah kemana. Misalnya ujung-ujungnya, oh nanti untuk mengumpulkan dana, memberi persembahan yang lebih gitu. Nah, mereka bisa menangkap, bisa mengerti dengan cepat. Kalau itu adalah suatu sistem pendidikan akademik, maka orang-orang yang seperti ini, yang sudah 30 tahun itu mestinya sudah menjadi S3 loh. Coba deh perkataan itu dibalik pada Anda. Lalu pertanyaannya berapa lama Anda telah bergereja di tempat saya atau di tempat lainnya? Atau pengetahuan apa yang sudah Anda dapat melalui khotbah-khotbah? Dan sejauh mana Anda telah mengalami pertumbuhan rohani? Sekarang coba renungkan pertanyaan ini. Mengapa banyak orang modern saat ini banyak mengalami gangguan jiwa? Sewaktu saya datang ke Lampung ini, saya memperhatikan hanya melihat satu orang gila yang riwariwi di jalanan, di jalan-jalan kota Lampung maupun di desa-desa, itu hanya saya melihat satu kali. Tetapi sekarang saya melihat begitu banyak orang gila yang riwariwi di jalan di berbagai kota yang pernah saya kunjungi. Belum lagi ada banyak wanita yang mengeluh kepada saya melalui sharing-sharing online itu. Banyak istri-istri yang diperlakukan suami dengan menyedihkan, dengan buruk, dan mereka sangat disakiti oleh suami-suami mereka. Saat ini ada banyak orang yang membutuhkan pelayanan kami dari sore sampai tengah malam secara online, karena mereka berada di luar kota atau di luar provinsi atau di luar negeri. Dan kami berupaya menolong mereka semaksimal mungkin semampu kami, dan tentu secara gratis. Nah, Saudara, jelas sekali orang-orang modern saat ini bukan semakin damai sejahtera, tetapi semakin terbeban jiwanya. Mereka walaupun secara ekonominya makmur, tapi jiwa mereka rentan, jiwa mereka tersakiti. Dan kerentanan jiwa-jiwa yang dialami oleh banyak orang itu tidak terlepas kepada dua hal yang saya amati. Yang pertama, karena banyak pendahulu kita itu, yaitu banyak orang-orang tua kita hidup dengan tidak cukup takut akan Tuhan. Dan mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini mereka menurunkan sifat genetika yang rusak. Terus yang kedua, karena banyak orang dari generasi ini meskipun Kristen tidak cukup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Artinya hidupnya bukan untuk menyenangkan Tuhan dengan belajar terus mengenal kehendak-Nya, tetapi menyenangkan dirinya sendiri. Mereka tidak sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan. Sedangkan yang dikejar atau dibanggakan, yang jadi standar kebahagiaan adalah perkara-perkara materi dan jasmani. Misalnya harta, teman, pasangan hidup, kecantikan, prestasi, itu yang dikejar. Sehingga waktunya, perhatiannya itu dihabiskan untuk kepentingan dirinya sendiri dan semua aktivitas berpusat kepada kepuasan diri. Ini yang akan membuat orang banyak ini frustasi ketika tidak bisa mencapainya. Nasihat saya, jangan biarkan gangguan mentalmu, jangan biarkan gangguan di dalam jiwamu, baik perasaanmu, keinginanmu, pikiranmu itu mengganggumu berlama-lama. Jangan biarkan hal yang pahit menekan jiwamu berlama-lama. Tidak perlu engkau memelihara hidupmu di dalam kepahitan. Jika Anda merasa perlu seseorang untuk menolongmu, jangan malu, jangan berlambat-lambat, supaya iblis tidak memanfaatkan kelemahanmu dan menyeretmu jatuh makin dalam. Jika Anda datang kepada saya pasti akan melatih, mendidik Anda dengan keras, karena saya tidak suka pada orang-orang yang munafik, pemalas, dan menganggap remeh anugerah Allah, dan lambat bertumbuh. Pengalaman masa lalu, pengalaman pelecehan sekalipun, pengalaman yang tidak mengenakkan sekalipun, pengalaman disakiti orang, pengalaman kesusahan, itu semua harus dikupas.
Bukan berarti bahwa kita terus tidak ingat sama sekali pengalaman itu. Tetapi cara pandang kita diubah. Diubah apa? Kita melihat kesusahan, kita melihat bahkan pelecehan yang kita alami, ya, pembulian yang kita alami, itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Sehingga kita tidak terdampak oleh hal yang buruk dan memberkas di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau itu semuanya dikupas habis. Kenapa? Sejujurnya saya tidak mencari jemaat loh saat ini. Saya tidak mencari orang-orang untuk hanya sekedar memenuhi gedung gereja. Tapi saya mencari orang-orang yang rendah hati, yang mau dididik firman Tuhan, orang-orang yang mau didewasakan rohani, orang-orang yang mau mencintai Allah, orang-orang yang menempatkan Allah di tempat yang paling tinggi. Bapak Ibu, kenapa? Karena tidak seorang pun tahu kapan ia mati. Tugas saya adalah mempersiapkan Anda untuk sampai pada waktu Anda nanti mengembuskan nafas yang terakhir. Nah, saya berharap Anda tidak cukup terlambat. Jika Anda menolak, itu akan menjadi tanggung jawab Anda. Ada orang yang berkata, soal surga atau neraka itu dipikirkan nanti-nanti saja. Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak menghargai kesempatan emas. Ia pasti menyesal kelak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya mengingatkan kepada saudara, iblis sangat ahli untuk merusak jiwa kita. Iblis sangat ahli untuk menghancurkan perasaan hati kita, supaya kita mengalami gangguan-gangguan kejiwaan, dan supaya kita tidak cepat menangkap firman Tuhan, dan kita akhirnya melanglang buana di dalam dunia ini dan makin jauh dari Tuhan. Tetapi kita bisa mengambil keputusan hari ini, kita tidak mau mengikuti jalan itu lagi, saya mau mengikuti jalan Tuhan. Rendahkan hatimu, bertobatlah sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan pencerahan dalam hatimu. Anda ingat cerita saya tentang istri saya harus membayar 250.000 untuk mendapatkan nasihat tentang gizi makanannya. Bayangin pengetahuan gizi yang didapat istri saya paling hanya memperpanjang umur sampai 20, 30, 40 tahun lagi. Itu maksimal ya. Nggak mungkin kita menembus sampai umur 100, dan saya juga tidak bermaksud untuk hidup di atas 100 tahun. Sedangkan apa yang saya barusan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara tadi adalah harta yang tak ternilai. Itu sebetulnya apa yang saya bagikan ini itu harganya tidak ternilai. Harta untuk menyambung hidup Anda di kekekalan nanti. Nah, nasihat saya, janganlah bertindak bodoh, janganlah menjadi bodoh rohani, mengabaikan nasihat-nasihat ini dan menyia-nyiakan jiwa Anda. Terlalu mengerikan, terlalu mahal jika jiwa Anda terbuang ke neraka. Jangan karena gengsi lantas Anda sulit dinasihati firman Tuhan. Amin.